Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat semua ya, amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di kesempatan hari ini kita akan belajar menggunakan buku 2C. Silakan disimak baik-baik penjelasan dari Ibu ya. Kalian bisa membuka di halaman 29. Oke. Di sini mengenai matematika ya. Nah, hubungan antar satuan panjang meter dan sentimeter. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti misalkan Ibu punya penggaris. Ini misalkan 100 cm ya. Nah, 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, 1 meter itu bagaimana, Bu? 1 meter itu biasanya menggunakan meteran ya. Jadi, kalau menggunakan penggaris itu sentimeter. Sedangkan kalau 1 meter itu menggunakan meteran. Kebetulan Ibu nggak ada meteran ya, jadi Ibu tidak bisa mencontohkan. Tetapi anggap saja ini penggarisnya 100 cm gitu, panjang ya, 100 cm. Nah, 100 cm itu sama dengan 1 meter begitu ya. Berarti misalkan tinggi meja. Contohnya tinggi meja itu sama dengan 1 meter. Nah, berarti itu berapa senti 1 meter? 100 cm. Nah, kemudian bagaimana jika panjang dari kursi? Panjang dari kursi misalkan 2 meter gitu ya. 2 meter. Wah, tinggi sekali. Nah, 2 meter itu berarti 200 cm. Kemudian di buku ada contoh panjang meja kan, 2 meter misalkan, berarti 200 cm. Karena kita sudah belajar mengukur dengan penggaris, nah sebenarnya Ibu ingin praktek menggunakan meteran ya, tetapi karena Ibu berhubung tidak ada, jadi tidak usah saja. Lanjut materi selanjutnya yaitu di halaman 33, masih di buku yang sama yaitu 2C. Pengukuran menggunakan alat ukur baku. Nah, cara mengukur panjang untuk alat ukur baku, hasil pengukurannya dapat ditulis dalam satuan meter atau sentimeter. Nah, jadi tadi misalkan satuannya meter itu berarti menggunakan meteran. Kemudian lanjut jika sentimeter itu biasanya menggunakan penggaris seperti itu. Nah, hasilnya pun akan tetap sama karena alat yang digunakan itu baku, bukan yang tidak baku. Jika tidak baku itu kan biasanya menggunakan jengkal tangan seperti itu, kilanan ya. Nah, itu tidak baku karena tangan orang itu ukurannya berbeda-beda, ada yang kecil, ada yang besar. Jadi sentinya itu pun berbeda. Jadi itu tidak baku ya jika menggunakan tangan. Kemudian karena ini menggunakan alat ukur baku yaitu penggaris dan meteran, itu termasuk ke baku karena panjangnya sama. Kemudian cara mengukurnya pun tidak akan berbeda karena memang dimulai dari 0 seperti itu ya. Baik, lanjut kita ke materi selanjutnya yaitu ke halaman 36. Oke, kita telah belajar mengenai mengukur panjang benda dengan alat ukur baku. Pengukuran dengan alat ukur baku selalu sama, jadi tidak ada yang berbeda ya. Kita dapat menuliskan hasil ukuran dalam satuan meter atau sentimeter. Baik, di situ ada contoh. Jika diukur menggunakan penggaris, panjang dahan 4 x 30 cm sama dengan 120 cm. Jika diukur menggunakan meteran, maka panjang dahan 1 meter lebih 20 cm. Jadi 120 cm sama dengan 1 meter lebih 20 cm.
Baik, materi matematikanya hanya sampai situ ya di subtema 2. Untuk latihan, Ibu harapkan anak-anak mengerjakan pada halaman 30. Di situ ada 5 soal mengenai lebar pintu, lebar jendela, lebar kelas, panjang papan tulis, dan tinggi tiang. Tolong dikerjakan di halaman 30 di buku 2C. Baik, itu saja tugas matematikanya. Ibu harap dikerjakan dan dikumpul secepat mungkin, paling lambat besok ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai seni budaya ya. Ibu akan menjelaskan mengenai seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi ada 2 ya yang dipelajari untuk kelas 2 semester ini, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Bu, 2 dimensi dan 3 dimensi itu apa? Jadi seni rupa 2 dimensi yaitu karya seni rupa yang memiliki panjang kali lebar saja. Kemudian Bu, apa bedanya dengan 3 dimensi? Nah, jika 3 dimensi itu biasanya panjang, lebar, dan volume ya. Volume. Contohnya itu yang 2 dimensi itu contohnya seperti foto, kemudian lukisan yang tidak bisa dilihat dari sisi kanan kiri seperti itu ya, hanya lurus seperti itu. Seperti kertas dan lukisan itu kan salah satu contoh karya seni rupa 2 dimensi. Kemudian kalau 3 dimensi, seni rupa karya 3 dimensi itu yang memiliki panjang, lebar, dan volume. Contohnya seperti vas bunga, kemudian patung, itu karya seni rupa 3 dimensi. Lanjut bisa dibuka di buku halaman subtema 2 ya, berarti di halaman 27. Di situ membuat hiasan vas bunga. Nah, banyak benda di sekitar kita yang bisa dibuat untuk menghias hiasan vas bunga, entah berasal dari bahan alami maupun buatan. Nah, di sini tugas membuat hiasan vas bunga. Karena itu menurut Ibu agak terlalu ribet ya, jadi Ibu ganti dengan lebih sederhana, yaitu menghias gambar dari kertas menggunakan biji-bijian ya, entah itu biji tapi biji-bijiannya yang kecil ya, contohnya seperti biji-bijian kacang hijau, kacang tanah, atau biji jagung, itu bisa juga. Jadi Ibu minta tugasnya per orang yaitu menempelkan biji-bijian di kertas yang sudah ada gambarnya ya. Nanti Ibu berikan contohnya di video ini bagaimana menempelkan biji-bijian di gambar yang sudah tersedia, begitu. Berikut ini contoh menempelkan biji tumbuhan pada kertas yang telah ada gambarnya. Bahan yang digunakan. Pertama, lem fox putih. Kedua, biji tumbuhan. Ketiga, kertas yang telah ada gambarnya. Bebas gambar apa? Keempat, lidi untuk mengambil lem. Itu saja, berarti tugasnya ada 2. Yang pertama yaitu matematika halaman 30 di buku 2C. Kemudian yang kedua adalah praktek seni budaya membuat atau menghias gambar yang ada di kertas ditempel menggunakan biji-bijian. Ada 2 ya berarti tugasnya. Nah, kemudian kalau untuk matematikanya bisa dikumpul secepatnya, paling lambat besok. Kemudian seni budayanya Jumat saja ya.
karena itu ketemu ibu gitu loh, karena itu bertemu dengan ibu seperti itu ya. Sepertinya hari Jumat aja dikumpulnya untuk seni budaya, tetapi matematikanya dikumpul paling lambat besok di hari Selasa. Baik, itu saja penjelasan dari ibu, kurang dan lebihnya ibu minta maaf, mohon maaf sebesar-besarnya jika ada ibu salah. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan di WhatsApp grup, insya Allah ibu akan menjawab. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.